Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas berkah dan rahmatnya, saya, Igede Prawira Santosa, mahasiswa jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan STKIP Agama Hindu Singaraja, diperkenankan untuk menyampaikan Dharma Wacana yang bertema Hari Raya Saraswati pada Lomba Dharma Wacana dalam rangkaian memperingati Hari Raya Saraswati STKIP Agama Hindu Singaraja. Walaupun dalam situasi pandemi sehingga memaksa kita untuk tidak dapat bertatap muka, saya harap tidak lantas menjadi sebuah hambatan terselenggaranya lomba ini. Namun demikian, sebelum saya melanjutkan, perkenankan saya menghaturkan doa dan harapan. Semoga pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia sampai saat ini segera berakhir. Yang terhormat pimpinan lembaga STKIP Agama Hindu Singaraja. Yang saya hormati para dewan juri Lomba Dharma Wacana, para peserta lomba yang saya cintai, serta seluruh sivitas akademika STKIP Agama Hindu Singaraja dan umat sedharma dimanapun berada. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Pemahaman Hari Raya Saraswati sebagai ilmu dalam kehidupan manusia serta hubungannya dengan literasi minat baca. Para dewan juri dan seluruh sivitas akademika STKIP Agama Hindu Singaraja yang saya hormati, rasanya tidak perlu lagi saya jelaskan secara teoritis mengenai Hari Raya Saraswati dalam simbol beliau sebagai Dewi yang cantik dan simbol-simbol lainnya yang ada di keempat tangan beliau maupun yang mengelilingi beliau. Semuanya memiliki arti masing-masing yang barangkali sudah begitu sering dipelajari mulai dari bangku sekolah. Akan tetapi, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perayaan Hari Raya Saraswati dalam pemahaman secara faktual, serta bagaimana semestinya kita sebagai umat Hindu untuk merepresentasikannya dalam kehidupan. Umat sedharma yang berbahagia, pernahkah kita mendalami apa sesungguhnya makna Hari Raya Saraswati? Banyak dari kita memberikan definisi bahwa Hari Saraswati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Jika memang demikian, pertanyaannya adalah kapan, di mana, siapa yang menurunkan, dan siapa yang menerima ilmu pengetahuan tersebut? Terminologi tentang hari turunnya ilmu pengetahuan ini hendaknya perlu kita benahi, bahwa sesungguhnya Saraswati itu adalah wujud dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karenanya, Hari Raya Saraswati adalah hari pemujaan kepada ide Sang Yang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai ilmu pengetahuan atau jnana. Dalam Brahma Sutra dikatakan bahwa Tuhan meliputi Satyam, Jnanam, Anantam, dan Brahman. Maka kalau kita ingin mencari Tuhan, hendaknya agar memiliki pengetahuan itu sendiri. Jnanam menjadi sastra, sastra dibangun dari aksara. Bahwa sesungguhnya alam jagat raya ini adalah Tuhan. Untuk mengetahui Tuhan, tentu dengan Tuhan dalam manifestasinya sebagai pengetahuan itu sendiri, serta dengan jalan-jalan ketuhanan atau cara-cara ketuhanan. Dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa dengan jnanalah kita akan mampu memenuhi kebutuhan duniawi dalam memperoleh jagat kita. Serta barang siapa yang mempersembahkan pengetahuan, maka lautan dosa akan diseberangi.
begitu peran pengetahuan yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Dengan memiliki pengetahuan, maka kita akan menjadi orang yang tahu atau mengetahui berbagai hal, baik tentang hakikat hidup itu sendiri maupun cara atau jalan yang semestinya dilakukan dalam hidup ini. Maka jika kita tidak berpengetahuan, kita dipersamakan dengan orang yang masuk ke dalam gua namun dalam keadaan buta. Betapa gelapnya ke dalam keadaan tersebut. Dalam kondisi seperti itu, jelas kita akan banyak membuat kesalahan yang kemudian berpotensi membuat dosa dalam hidup ini. Para Dewan Juri dan seluruh sivitas akademika STKIP Agama Hindu Singaraja yang saya hormati. Sebagaimana kita ketahui dari pepatah yang mengatakan bahwa buku adalah sumber atau gudang ilmu, maka untuk memperoleh ilmu pengetahuan tersebut, salah satunya dapat dilakukan dengan cara menggencarkan literasi. Literasi secara sederhana merujuk kepada pengertian sebagai kemampuan dan keterampilan dalam berkomunikasi, baik itu meliputi menulis maupun membaca. Lantas, bagaimana kemudian budaya literasi kita, khususnya dalam hal minat baca? Berdasarkan data UNESCO, Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, yang artinya memiliki minat baca yang sangat-sangat rendah. Indonesia, minat bacanya hanya 0,001%, yang mana dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Bagi kita umat sedharma, bukankah ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan? Terlebih dalam ajaran agama Hindu, kita mempunyai hari suci pemujaan ilmu pengetahuan pada saat Hari Raya Saraswati. Dan cara sekali untuk memperoleh ilmu pengetahuan tersebut dengan jalan memahami sastra yang dibangun dari aksara. Oleh karena itu, dalam upaya merepresentasikan perayaan kepada ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, literasi adalah salah satu hal yang krusial yang hendaknya dibiasakan. Sebab mengetahui betapa pentingnya pengetahuan tersebut, tentu dalam memperolehnya diperlukan tindakan dan upaya yang benar-benar nyata. Sudah saatnya Hari Raya Saraswati bukan semata-mata hanya dimaknai dari sudut pandang spiritual belaka. Akan tetapi, ada upaya nyata dalam mencapainya. Namun demikian, hendaknya kita sebagai generasi milenial dapat memadu padankan antara skala dan niskala, khususnya dalam pemaknaan Hari Raya Saraswati. Umat sedharma, demikian sedikit pesan dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Namun apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat sedharma sekalian, saya memohon maaf. Dan kehadapan Tuhan, saya memohon ampun. Karena pepatah mengatakan, tanhane wang swete mulus, yang artinya tidak ada manusia yang sempurna. Saya akhiri dengan mantra puja sakti. Om Santi, 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 Om.